Perkenalkan, nama saya Yanti Horibita, NIM 863156, Prodi Pak, mahasiswa Sekolah Tinggi Teologi IKAT, Jakarta Selatan, semester 4 tingkat 2, dan di sini saya akan menjelaskan tentang psikologi umum. Terlebih dahulu kita akan mengetahui dulu apa sih psikologi itu. Psikologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tingkah laku manusia dalam hubungannya dengan lingkungannya. Sebagai ilmu pengetahuan yang bersifat empiris, psikologi usianya masih muda. Ilmu ini baru dianggap sebagai ilmu yang berdiri sendiri setelah salah seorang ahli yang bernama Wundt mendirikan laboratorium psikologi di Universitas Leipzig pada tahun 1979, serta memasukkan psikologi sebagai mata kuliah yang berdiri sendiri di universitas tersebut. Yang pertama, apa sih makna kata psikologi? Menurut asal katanya, psikologi berasal dari kata Yunani psyche yang berarti jiwa dan logos yang berarti ilmu. Jadi secara harafiah, psikologi berarti ilmu jiwa. Tetapi arti ilmu jiwa masih kabur sekali. Apa yang dimaksud dengan jiwa? Sampai saat ini tak ada seorang pun yang tahu dengan sesungguhnya. Mengapa kita mempelajari hal yang tidak diketahui itu? Tak perlu heran dan orang tak perlu tahu apa itu jiwa. Memang demikian pula halnya dengan ahli-ahli lainnya. Misalnya, ahli fisika, mereka tak perlu tahu apa itu listrik. Sebab psikologi sebenarnya tidak mempersoalkan jiwa itu apa, tetapi mempelajari gejala-gejala dari jiwa. Gejala jiwa itu antara lain, misalnya, seorang anak diberi permen maka dia tersenyum gembira, atau apabila dicubit dia menangis, gembira, tersenyum, menangis, itulah sebagian daripada gejala jiwa. Apakah sama psikologi dengan ilmu jiwa? Tidak, sebab ilmu jiwa mempunyai arti yang lebih luas daripada istilah psikologi. Psikologi meliputi ilmu pengetahuan yang mengenai jiwa yang diperoleh secara sistematis dengan metode-metode ilmiah yang memenuhi syarat-syarat seperti yang dimupakati sarjana-sarjana psikologi pada zaman sekarang. Istilah ilmu jiwa menunjukkan kepada ilmu jiwa pada umumnya, sedangkan istilah psikologi menunjukkan ilmu jiwa yang ilmiah menurut norma-norma ilmiah modern. Dengan demikian, bahwa apa saja yang disebut oleh ilmu jiwa itu belum tentu berarti psikologi, tetapi psikologi itu berarti juga ilmu jiwa. Yang kedua, definisi psikologi. Apa sih definisi psikologi? Dari psikologi kalau ditinjau dan arti katanya, terutama arti kata jiwa, itu sering timbul sebagai pendapat mengenai definisi psikologi yang sering berbeda. Banyak ahli memberikan definisinya sendiri yang disesuaikan oleh arah minat, latar belakang pengetahuan, dan aliran masing-masing. Seperti kata James Drever, psikologi sebagai salah satu cabang ilmu pengetahuan dapat didefinisikan sebagai dalam berbagai variasi, menurut metode khusus atau lapangan ilmu yang dipelajari oleh ahli psikologi yang membuat definisi itu. Yang ketiga, kita akan mempelajari hubungan psikologi dengan ilmu-ilmu lainnya. Psikologi sangat erat hubungannya dengan ilmu-ilmu lainnya, terutama ilmu-ilmu sosial dan ilmu-ilmu lainnya yang erat masalahnya dengan masalah manusia dan kehidupannya. Bahkan, psikologi sangat berguna dan membantu pengembangan ilmu-ilmu lainnya. Adapun ilmu-ilmu yang dekat hubungannya dengan psikologi, antara lain yaitu psikologi dan sosiologi. Kedua ilmu tersebut, seperti halnya psikologi, objeknya adalah manusia. Namun ada pula bedanya, yaitu bahwa fisiologi adalah ilmu yang mempelajari secara mendalam tentang organ-organ manusia atau tubuhnya. Sedangkan sosiologi adalah ilmu yang mempelajari aktivitas manusia sebagai kelompok manusia itu. Maka di antara kedua ilmu itu terletak psikologi yang mempelajari aktivitas manusia sebagai satu kesatuan yang bulat. Di samping itu juga, pada ilmu-ilmu pasti dan teknologi terutama yang diamalkan untuk kepentingan manusia, psikologi banyak membantu. Misalnya, pada ilmu pasti dan teknologi terutama yang diamalkan untuk kepentingan manusia, psikologi banyak membantu. Misalnya, pada ilmu pasti dan teknologi terutama yang diamalkan untuk kepentingan manusia, psikologi banyak membantu. Misalnya, pada ilmu pasti dan teknologi terutama yang diamalkan untuk kepentingan manusia, psikologi banyak membantu.
Yang pertama, ilmu kedokteran. Psikologi membantu para dokter untuk mengadakan pendekatan yang sebaik-baiknya terhadap pasiennya. Yang kedua, arsitektur. Psikologi membantu para arsitek untuk membuat rumah yang nyaman bagi penghuni-penghuninya. Yang ketiga, penerbangan. Psikologi membantu para sarjana teknik untuk membuat pesawat-pesawat terbang yang dapat menghindari penerbangan dari ketegangan yang tidak perlu dan menghindari kelemahan yang terlalu cepat. Selain itu, psikologi juga banyak sekali membantu berbagai pekerjaan, seperti pada para guru dalam mendidik murid-muridnya, pemimpin perusahaan dalam mengatur pegawai-pegawainya, politikus dalam melancarkan kampanyenya, orang tua dan mendidik anak-anaknya, polisi dalam mengintegrasi tahanannya, dan lain sebagainya. Yang keempat, tujuan psikologi. Psikologi mempunyai 3 tujuan pokok, yaitu yang pertama, menyusun dan mengumpulkan kenyataan secara sistematis. Yang kedua, mencoba untuk mengadakan prediksi atau ramalan berdasarkan kenyataan yang sudah dikumpulkan. Misalnya, setelah pengetahuan nyata tentang kepribadiannya, inteligensinya, kecerdasan khusus atau bakat, dan lain-lain, maka dapat diprediksi seberapa jauh kesuksesannya dalam belajar, bekerja, dan sebagainya. Yang ketiga, berusaha mengendalikan tingkah laku manusia dengan pengetahuan yang didapat dari kenyataan yang telah terkumpul. Misalnya, seorang anak tidak mau belajar, malas atau lebih suka keluar rumah, bermain dan sebagainya daripada belajar. Untuk itu perlu diusahakan bagaimana caranya agar anak itu mau rajin belajar. Yang keempat, faedah mempelajari psikologi. Dalam hidupnya manusia selalu berusaha mengarahkan kegiatannya kepada hal-hal yang berfaedah. Mempelajari psikologi juga dalam mempelajari ilmu-ilmu lainnya tentu mengandung berbagai manfaat. Faedah mempelajari psikologi secara garis besar dapat dipisahkan sebagai berikut. Yang pertama, sebagai manusia individual, psikologi mempelajari nilai-nilai. Yang pertama, praktis. Kedua, formal. Ketiga, material. Yang kedua, sebagai manusia sosial, orang memerlukan sesekali pengetahuan tentang psikologi. Sebab manusia baru menjadi manusia bila ia hidup dengan manusia lainnya. Pribadi manusia terbentuk tidak pernah lepas dari pengaruh lingkungan. Bahkan banyak kasus gangguan jiwa disebabkan karena tidak mampu memahami lingkungan. Karena tidak mengerti, maka penyusunan diri terhadap lingkungan menjadi tidak baik dari sini terpangkal gangguan jiwa pada diri seseorang. Yang terakhir, kita akan mempelajari metode-metode dalam psikologi. Metode-metode dalam psikologi adalah suatu cara untuk menanggapi suatu kejadian dan menarik kesimpulan dengan tepat. Metode yang digunakan dalam psikologi kalau dibandingkan dengan metode-metode dalam ilmu ekstra ternyata nggak sukar, karena yang pertama, dalam psikologi objeknya adalah manusia. Yang kedua, manusia mempunyai banyak variabel. Demikianlah materi yang saya akan bawakan pada saat ini. Biarlah menjadi berkat dan bermanfaat bagi saudara-saudara. Dan jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Tuhan Yesus memberkati. Salam.